Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita senantiasa mendapatkan bimbingan Allah menuju jalan yang lurus dalam menjalankan ibadah. Salah satu yang sering dilupakan adalah sholat duha. Namun tahukah Anda bahwa sholat duha memiliki keutamaan yang luar biasa dan dapat membawa berkah dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun tidak wajib, sholat duha memiliki banyak manfaat. Namun ada juga kesalahan umum yang sering dilakukan dalam melaksanakan sholat duha yang malah bisa menghambat rezeki. Untuk itu, penting bagi kita untuk mengetahui waktu dan cara yang tepat dalam melaksanakan sholat duha agar bisa meraih keberkahan dan mendapat rezeki yang lancar. Penting juga untuk mengetahui beberapa waktu dan juga kondisi yang dilarang sholat duha agar tidak mendatangkan petaka. Sholat duha merupakan salah satu ibadah sunnah yang dianjurkan dalam agama Islam. Meskipun tidak termasuk dalam kategori sholat wajib, sholat duha memiliki banyak keutamaan dan manfaat yang sayang untuk dilewatkan. Ibadah ini dilakukan pada waktu antara terbitnya matahari hingga sebelum azan zuhur. Dalam prakteknya, sholat duha tidak hanya memberikan manfaat bagi kehidupan spiritual, tetapi juga mempengaruhi aspek jasmani dan materi. Melalui ibadah ini, seseorang dapat mendapatkan pengampunan dosa, keberkahan rezeki, terhindar dari kelalaian dan mendapatkan berbagai keistimewaan lainnya. Sholat duha adalah salah satu ibadah sunnah yang memiliki banyak keutamaan dan manfaat bagi umat muslim. Salah satu keutamaannya adalah pengampunan dosa-dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa siapapun yang menjaga sholat duha secara teratur, dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Allah telah menjanjikan bahwa setelah kita melaksanakan sholat duha, Dia akan mencukupi kebutuhan kita. Hal ini memiliki rasa aman dan keyakinan bahwa Allah selalu merawat hambanya yang menjaga sholat duha. Begitu pentingnya menjaga kualitas dan pelaksanaan yang benar dalam sholat duha. Sangatlah disayangkan bahwa seringkali terjadi kesalahan yang mengurangi manfaat dan keberkahan yang seharusnya dirasakan. Salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah ketidakkonsistenan dalam melaksanakan sholat duha. Beberapa orang mungkin hanya melaksanakan secara sporadis atau hanya pada beberapa kesempatan tertentu. Padahal, keutamaan sholat duha dapat dirasakan secara maksimal jika dilakukan secara istiqomah, yaitu secara rutin dan teratur. Kemudian, banyak orang yang melaksanakan sholat duha tanpa memahami makna dan tujuan di balik ibadah sholat duha ini. Bukan hanya sekedar rutinitas ibadah, tetapi memiliki makna yang mendalam dan tujuan yang terkait dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan peningkatan spiritual. Dengan memahami makna dan tujuan sholat duha, seseorang akan dapat melaksanakannya dengan keikhlasan dan penghayatan yang lebih dalam. Kesalahan lain yang sering terjadi adalah tidak memperhatikan waktu yang tepat untuk melaksanakan sholat duha. Waktu sholat duha dimulai setelah terbitnya matahari dan berakhir sebelum masuknya waktu zuhur. Kemudian, waktu yang diharamkan adalah ketika subuh, sesudah subuh hingga matahari muncul sekitar jam 6 sampai setengah 8 pagi. Dan ketika sudah memasuki zuhur hingga tergelincirnya matahari sekitar jam setengah 12 sampai jam setengah 1 siang. Serta setelah sholat asar. Dari Ibnu Abbas berkata, datanglah orang-orang yang diridhoi dan ia ridho kepada mereka, yaitu Umar. Ia berkata bahwasanya Nabi melarang sholat sesudah subuh hingga matahari bersinar dan sesudah asar hingga matahari terbenam. Dari Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila sinar matahari terbit, maka jangan melakukan sholat hingga matahari tinggi. Dan apabila sinar matahari terbenam, maka jangan melakukan sholat hingga matahari terbenam. Tidak hanya itu, salah satu alasan mengapa beberapa waktu diharamkan untuk melaksanakan sholat duha adalah karena setan mengikuti waktu-waktu tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, matahari terbit dengan diikuti setan. Pada waktu mulai terbit, matahari berada dekat dengan setan dan ketika telah mulai meninggi, berpisah darinya. Pada waktu matahari berada tepat di tengah, ia kembali dekat dengan setan dan ketika setelah zawal, ia berpisah darinya. Pada waktu hampir terbenam, ia dekat dengan setan dan setelah terbenam, ia berpisah lagi darinya. Mengabaikan waktu yang telah ditentukan dapat mengurangi keberkahan dan manfaat yang seharusnya didapatkan dari sholat duha. Dan malah mengundang petaka jika melakukan kesalahan ketika melaksanakan sholat duha. Penting untuk menghayati setiap rakaat yang dilakukan sholat duha.
bukan sekedar gerakan fisik, tetapi juga sebagai momen untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperkuat ikatan spiritual kita. Kita harus sadar bahwa Allah adalah tempat untuk memohon, bukan untuk meminta-minta. Pengerjaan sholat duha dilakukan dengan khusyuk dan ikhlas, bukan seperti orang yang hanya meminta imbalan, apalagi meminta imbalan tanpa melakukan usaha. Beberapa ulama memberikan nasihat bahwa sholat duha disunahkan oleh Nabi Muhammad kepada sahabat yang rajin bekerja. Nabi mengerjakan kepada mereka yang aktif bekerja di pagi hari untuk melaksanakan sholat duha di tengah-tengah kesibukan mereka. Namun, sekarang banyak orang yang menganggur dan baru kemudian melakukan sholat duha. Beberapa ulama juga menjelaskan bahwa untuk menjadi kaya dengan sholat duha, sholat tersebut harus dilakukan ketika seseorang sibuk bekerja namun teringat kepada Tuhannya. Kesalahan umum yang sering terjadi adalah sholat duha hanya berfokus pada permohonan duniawi dan permintaan yang tidak bisa ditawar. Ketahuilah bahwa ibadah memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekedar kebaikan. Karena setiap kebaikan adalah ibadah, namun tidak setiap ibadah memiliki nilai kebaikan. Pernyataan yang berbeda tetapi sejalan dengan hal itu juga pernah disampaikan oleh seorang ulama. Ia menyatakan bahwa sholat duha seringkali dianggap sebagai ibadah yang dapat mengalirkan rezeki. Namun hal ini dapat menyebabkan seseorang menyalahkan ibadah jika tidak memperoleh hadiah yang diinginkan. Meskipun demikian, jika seseorang muslim tetap mengkhususkan sholat duha untuk hal-hal yang bersifat dunia, maka Allah telah memberikan peringatan melalui firman-Nya dalam Al-Quran. Jika seorang menginginkan keuntungan akhirat, kami akan menambahkan keuntungan tersebut baginya, dan jika seorang menginginkan keuntungan di dunia, kami juga akan memberikannya, namun tidak ada sedikit pun keuntungannya di akhirat baginya. Kesalahan berikutnya yang sering terjadi adalah tidak mengamalkan keutamaan sholat duha dalam kehidupan sehari-hari. Sholat duha seharusnya menjadi pemicu untuk meningkatkan kualitas kehidupan secara keseluruhan, termasuk dalam berbagai aspek, seperti akhlak, pekerjaan, hubungan sosial, dan lain sebagainya. Kita ambil contoh, masalah sedekah. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutil benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap bulir ada 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi mereka yang dikehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Walaupun sholat duha kita rajin namun melupakan sedekah, Allah juga tidak sudi memberikan rizki, karena kita tergolong orang yang kikir. Begitu pula jika kita rajin sholat duha namun masih suka bermaksiat, Allah malah memberi kita yang pedih, dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan-perbuatan tanganmu sendiri. Dampak dari kesalahan tersebut adalah ketidakmaksimalan dalam mendapatkan manfaat dan keberkahan yang seharusnya didapatkan dari sholat duha. Rizki yang didapatkannya mungkin tak tercapai secara optimal. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu yang melaksanakan sholat duha untuk menghindari kesalahan-kesalahan tersebut dan memperbaiki pelaksanaan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Dari paparan ini dapat disimpulkan beberapa hal terkait sholat duha. Sholat duha memiliki banyak keutamaan dan manfaat bagi kehidupan spiritual dan jasmani kita. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.